Raden Fatah dinobatkan Wali Songo sebagai seorang sultan pertama di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Kemudian melihat kepentingan umat, maka beliau membuat opini kekuatan militer. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin bala tentara, untuk menyerang ke Majapahit, ini bukan menyerang ayahandanya, tapi menyerang Raden Girindrawardhana. Setelah mendapatkan kemenangan, adalah bukti sejarahnya adalah 8 Joko Ukir tadi dengan Dampar Kencana yang ada di dalam masjid. Menjelang akhir abad ke-15, seiring dengan kemunduran Majapahit, beberapa daerah bawahan Majapahit memilih memisahkan diri. Demak, yang sebelumnya adalah sebuah kabupaten bawahan Majapahit, muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi legitimasi kebesaran Majapahit. Demak didirikan oleh seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam bernama Raden Fatah di tahun 1478 Masehi. Demak berasal dari bahasa Arab Dimak yang artinya rawa. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan lokasi kerajaan Demak yang konon berada di kawasan tanah bekas rawa. Jadi karena yang namanya kerajaan itu kan memang sistemnya itu sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan ya, itu sangat menonjol sekali. Sehingga karena Brawijaya V itu juga punya iktikat yang baik, memberikan kelonggaran kepada putranya yaitu Raden Fatah, maka diberi wilayah khusus di wilayah Demak itu diberikan kepada Raden Fatah untuk kemudian didirikan menjadi Kesultanan Islam, Kesultanan Demak itu. Sehingga proses berdirinya Kesultanan Demak itu sebenarnya adalah satu proses yang sangat damai juga. Demak akhirnya menjadi kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Dan tercatat sebagai pelopor penyebaran Islam Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Karya seni kaligrafi merupakan salah satu souvenir yang wajib kita bawa ketika berkunjung ke Demak. Melihat Demak dahulu merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, sehingga Demak hingga saat ini dikenal sebagai kota para wali. Pada awal abad ke-16, Demak menjadi kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Tak ada satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi kekuasaan Demak. Lokasi keratonnya di masa itu konon berada di tepian laut, Kampung Bintara atau Bintoro. Sayangnya, jejak kebesaran kerajaan Demak hingga kini sulit ditemukan. Keberadaan keraton Demak yang entah di mana menjadi kajian serius para peneliti. Menurut para peneliti, posisi kerajaan Demak berada di arah selatan dari alun-alun Demak yang sekarang telah menjadi jalan raya ini. Situs tersebut diperkirakan telah hancur seiring berkembangnya jalan Deadless yang telah merobohkan bekas keraton. Hal ini diperkuat dengan adanya nama kampung yaitu Siti Hinggil yang merupakan nama toponim dari sebuah bangunan yang terpenting dalam keraton. Ada beberapa dugaan yang muncul jika dikaitkan dengan sistem tata letak kota yang berkembang pada masa itu. Posisi alun-alun menjadi sentral. Kemudian ada masjid, pengadilan, pasar, lalu pusat pemerintahannya. Ada logika lain yang sederhana bahwa pemindahan dari kerajaan Demak ke Pajang yang dipindah memang karena bangunannya berupa struktur kayu, bangunan kayu, sehingga tidak meninggalkan jejak pondasi. Ada yang berargumen semacam itu. Jadi ini semua kan hipotesa yang bergulir. Sehingga
belum bisa dipastikan apakah nama Setinggil itu memang titik letak pembangunan dibangunnya Kerajaan Demak. Raja kedua Demak adalah Pati Unus. Beliau adalah sosok yang bercita-cita menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, ia beberapa kali mengirimkan armada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Pemimpin Demak selanjutnya adalah Sultan Trenggana. Pada masa pemerintahannya, Demak sukses merebut pelabuhan Sunda Kelapa. Sayang, tak lama setelah wafatnya Sultan Trenggana, kejayaan Demak kian memudar akibat konflik keluarga karena perebutan tahta. Keraton Demak akhirnya hancur. Sisa-sisa reruntuhannya kemudian dihancurkan kembali oleh pemerintah Belanda pada masa Gubernur Jenderal Dendels untuk kemudian dimanfaatkan sebagai landasan pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Demak di masa Raden Fatah adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Buktinya masih bisa dilihat pada bangunan bersejarah yang hingga kini tetap lestari, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Didirikan Raden Fatah bersama Dewan Wali yang bentuknya menyerupai hewan bulus jika dilihat dari ketinggian. Konon, penggambaran dari hewan bulus menyiratkan angka tahun Sarira Sunyi Kiblating Gusti yang berarti tahun 1401 Saka. Dari dalam Masjid Demaklah para wali mendakwahkan Islam dan mengatur strategi penyebarannya ke seluruh pelosok Jawa. Ini saya pikir memang pembangunan Masjid Agung Demak ini butuh waktu yang tidak sedikit, tidak cepat. Sehingga sangat mungkin Wali Songo itu datang, silih berganti, atau ada kebenaran yang lain yang perlu kita gali. Pada halaman Masjid Demak terdapat sebuah situs kolam wudhu. Sayangnya, kolam utama yang awalnya digunakan untuk berwudu ini sudah tidak difungsikan lagi. Sebuah menara yang menjadi kekhasan Masjid Demak dibangun pada awal abad ke-20. Pembangunannya dilatar belakangi kebutuhan untuk tempat mengumandangkan azan agar bisa terdengar kemana-mana. Masjid Agung Demak memiliki bangunan induk dan serambi. Bangunan induk memiliki 4 tiang utama yang disebut Sakaguru. Sakaguru terbuat dari kayu jati setinggi 17 meter. Konon kabarnya, tiang utama dan atap sirap masjid adalah hasil karya para wali, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Jika diperhatikan ada perbedaan pada tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga ini. Tiang ini dikenal dengan nama Soko Tatal. Disebut Soko Tatal dikarenakan tinggi pada tiang utama belum mencapai ukuran yang sesuai sehingga ditambahkan beberapa patahan-patahan kayu. Kendati disambung dan hanya diikat, namun tiang ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan ini membuktikan bahwa adanya kearifan yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga pada saat itu. Bangunan serambi dibuat terbuka. Atapnya berbentuk limas, ditopang 8 tiang yang disebut Saka Majapahit. Ukiran pada tiang-tiangnya sangat artistik, khas Majapahit.
Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan iman, Islam, dan ihsan. Pak, serambi di masjid ini kita lihat bergaya arsitektur Kerajaan Majapahit. Nah, apakah ini merupakan pemberian dari Kerajaan Majapahit? Sebetulnya bukan merupakan pemberian, Mbak, ya. Karena 8 soko ukir ini adalah memang bukti atau hasil kemenangan Kanjeng Sultan Fatah pada saat memerangi Raden Gindawardana, yang mana Raden Gindawardana itu sebagai seorang Adipati Kediri merongrong kekuasaan ayahandanya yaitu Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya V di Trawulan Majapahit. Sengaja dia mengatakan dirinya sebagai Raja Majapahit yang berikutnya. Lah, Kesultanan di Bintaran Demak ini merasa punya kepentingan untuk mengembalikan pemerintahan dinasti, yaitu Kanjeng Sultan Fatah dengan Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Mutung berangkat dengan pasukannya ke Mojopahit untuk memerangi Raden Gindawardana yang konon raja tersebut sangat arogan atau sangat sombong, sehingga Raden Fatah ini punya apa ya istilahnya untuk melindungi rakyat khususnya di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karenanya 8 soko ukir ini memang betul arsitektur yang dari Majapahit, karena ini adalah dulu penopang pendopo kerajaan Majapahit. Tepat di atas bagian tempat pengimaman, tampak sebentuk simbol menyerupai matahari yang identik dengan lambang Surya Majapahit. Pengaruh kebesaran Majapahit sepertinya begitu erat mewarnai arsitektur Masjid Agung Demak. Memang keberadaan Demak kan melanjutkan kebesaran Majapahit. Sangat mungkin kebesaran itu masih diwarisi oleh Kerajaan Demak. Karena nama besar Majapahit tidak terlupakan era Kerajaan Demak. Sehingga sangat mungkin nama besar itu terbawa. Sehingga ada ornamen, gaya bangunan yang menyerupai, saya pikir itu ada benarnya. Tempat khutbah di bagian dalam masjid disebut Dampar Kencana. Dampar Kencana konon dahulunya merupakan singgasana para Sultan Demak yang kemudian beralih fungsi. Terdapat pula maksurah sebagai tempat sholat khusus Imam Masjid Agung Demak. Berbentuk kotak persegi panjang berukir kaligrafi yang indah. Maksurah dibuat pada masa Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Peninggalan lainnya yang berkaitan dengan sejarah masjid kini tersimpan di dalam museum yang letaknya satu kompleks dengan bangunan masjid. Salah satu koleksinya berupa pintu bledek atau pintu petir. Pintu bledek dibuat oleh Ki Ageng Selo dari kayu jati. Awalnya dipasang sebagai pintu utama Masjid Demak dan diyakini memiliki fungsi untuk menangkal petir. Pintu bledek penuh dengan ukiran. Bentuk yang paling menonjol berupa 2 kepala naga. Pintu bledek juga merupakan candra sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Salirowani. Beduk dan kentongan digunakan pada masa lampau untuk memanggil masyarakat sekitar agar melaksanakan sholat setelah azan dikumandangkan. Bentuk dari kentongan sendiri menyerupai seperti tapal kuda yang memiliki filosofi bahwa jika kentongan dipukul maka masyarakat sekitar harus datang secepat naik kuda untuk melaksanakan sholat. Tepat di bagian belakang Masjid Agung Demak terdapat kompleks makam dari Kesultanan Demak dan keluarganya. Salah satunya adalah makam Raden Fatah
keturunan Raja Majapahit yang menjadi perintis berdirinya kerajaan atau Kesultanan Demak. Apakah beliau ini merupakan keturunan dari Majapahit? Iya, memang betul. Beliau adalah keturunan dari Majapahit ke-11, yaitu Raden Kertabumi atau Prabu Brawijaya V. Raden Fatah dinobatkan Wali Songo sebagai seorang sultan pertama di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1478 Masehi. Kemudian melihat kepentingan umat, maka beliau membuat opini kekuatan militer untuk menyerang ke Majapahit. Ini bukan menyerang ayahandanya, tapi menyerang Raden Girindrawardhana. Setelah mendapatkan kemenangan, adalah bukti sejarahnya adalah 8 Joko Ukir tadi dengan Dampar Kencana yang ada di dalam masjid. Raden Fatah bergelar Panembahan Jimbun. Ia adalah putra Raja Brawijaya, raja terakhir Majapahit dari selir Cina bernama Siu Banci. Kecemburuan permaisuri Brawijaya terhadap Siu Banci membuat sang selir diungsikan ke Palembang kala mengandung Raden Fatah. Berdasarkan babat Tanah Jawa, Raden Fatah lahir di Palembang. Ia kemudian hijrah ke Pulau Jawa karena menolak menggantikan posisi Arya Damar menjadi Bupati Palembang. Raden Fatah kemudian membuka hutan Gelagawangi di Jawa Tengah untuk dijadikan pesantren dan akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Demak dengan dukungan para wali. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Peradaban ya.